Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Permata Farisya. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan jenjang S1 Farmasi di Universitas Cuk Nyadin, Medan. NIM saya 222951039. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Regulasi dan Manajemen PBF dan pemaparan materi yang akan saya berikan tentang CDOB dengan aspek keluhan, bahan obat pengembalian, diduga palsu, dan penarikan kembali. Selamat menyaksikan videonya ya. CDOB dengan aspek keluhan, obat dan atau bahan obat pengembalian, diduga palsu, dan penarikan kembali. Dalam pemaparan materi ini, saya akan mengkaji aspek-aspek penting terkait cara distribusi obat yang baik atau CDOB, termasuk keluhan produk obat, proses pengembalian obat dan atau bahan obat, indikasi adanya pemalsuan, serta tahapan penarikan kembali produk obat dan atau bahan obat. Latar belakang. Sektor farmasi dan kesehatan merupakan salah satu industri yang sangat vital bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang ketat untuk menjamin kualitas, keamanan, dan efektivitas produk obat dan bahan obat yang beredar. Lalu kita masuk ke definisi dan tujuan CDOB. Apa sih definisi CDOB? CDOB adalah panduan praktik yang mengatur tata kelola distribusi obat dan bahan obat, mulai dari produsen hingga ke konsumen akhir. Tujuannya, memastikan kualitas, keamanan, dan efikasi produk obat dan bahan obat tetap terjaga selama proses distribusi. Keluhan produk obat dan atau bahan obat terbagi menjadi 3. Yang pertama, kualitas. Keluhan terkait kualitas produk obat dan atau bahan obat seperti kemasan rusak, kontaminasi, ataupun penurunan mutu. Kedua, keamanan. Keluhan terkait efek samping atau reaksi merugikan yang ditimbulkan oleh produk obat dan atau bahan obat. Ketiga, efikasi. Keluhan terkait kurangnya efektivitas produk obat dan atau bahan obat dalam memberikan hasil pengobatan yang diharapkan. Lalu kita masuk ke bagaimana sih proses pengembalian obat dan atau bahan obat. Yang pertama, penerimaan laporan. Laporan keluhan produk obat dan atau bahan obat diterima oleh pihak yang terkait. Kedua, investigasi. Dilakukan investigasi untuk mengidentifikasi akar masalah dan dampaknya. Ketiga, pengambilan tindakan. Tindakan perbaikan dan atau penarikan kembali produk yang dilakukan berdasarkan hasil investigasi. Adapun hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam investigasi adanya pemalsuan produk obat dan atau bahan obat. Yang pertama, pada kemasan. Kemasan yang rusak, cacat, atau tidak sesuai dengan spesifikasi resmi. Kedua, identitas. Kode, nomor badge, atau tanggal kadaluarsa yang tidak sesuai. Ketiga, kualitas. Penurunan kualitas produk seperti perubahan warna, bau, atau tekstur. Keempat, distribusi. Jalur distribusi yang tidak terlacak atau tidak sesuai dengan ketentuan. Lalu bagaimana sih tahapan penarikan kembali produk obat dan atau bahan obat? Yang pertama, dari identifikasi. Mengidentifikasi produk yang perlu ditarik kembali berdasarkan informasi yang ada. Notifikasi. Memberitahukan kepada pihak terkait termasuk otoritas, distributor, dan konsumen. Pengumpulan. Mengumpulkan produk yang ditarik kembali dari seluruh rantai distribusi. Pemusnahan. Memusnahkan produk yang ditarik kembali sesuai dengan aturan yang berlaku. Apa sih tugas pemeran pemangku kepentingan dalam CDOB? Nah, yang pertama ada regulator, menetapkan dan mengawasi implementasi CDOB. Lalu ada produsen, di mana memastikan kualitas, keamanan, dan efikasi produk obat dan bahan obat. Lalu distributor, menjaga integritas rantai pasokan dan memastikan produk tetap sesuai spesifikasi. Lalu konsumen, melaporkan keluhan dan memberikan umpan balik terkait
produk obat dan bahan obat. Studi kasus CDOB. Pertama, kasus obat palsu. Ditemukan peredaran obat palsu yang diduga merupakan produk ilegal. Kedua, investigasi. Dilakukan investigasi menyeluruh untuk mengidentifikasi sumber dan jalur distribusi obat palsu. Ketiga, penarikan kembali. Seluruh produk terkait ditarik kembali dari peredaran untuk dilakukan pemusnahan. Keempat, perbaikan sistem. Sistem distribusi diperketat dan dilakukan perbaikan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Lalu kita masuk di kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, CDOB merupakan hal krusial untuk menjamin kualitas, keamanan, dan efikasi produk obat dan bahan obat yang beredar. Rekomendasi: diperlukan kerjasama yang erat antar regulator, produsen, distributor, dan konsumen untuk mengoptimalkan implementasi CDOB. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.